Jadi teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan 7 notes yang wajib dipahami oleh pemula, notes NXN yang wajib dipahami pemula. Jadi ada webhook, schedule tracker, edit file, if, HTTP request, code, dan switch, seperti itu. Jadi untuk yang pertama kita langsung saja ke webhook. Untuk webhook itu dia menerima data dari aplikasi lain secara real time seperti formulir, form, WhatsApp, dan atau website. Jadi contohnya kalau kita digunakan untuk mengambil data, contohnya di Elementor Form, atau kita bisa pakai custom form dari HTML CSS gitu. Seperti itu, kita ambil datanya jadi pakai webhook, seperti itu teman-teman. Datanya pakai webhook. Untuk testing pertama kita cek untuk testing pertama kita pakai tes URL. Jadi dengan kemudian jika memang sudah benar-benar bisa atau cocok, kita bisa copy paste production URL kemudian bisa dipublish. Untuk HTTP methodnya kita pakai get untuk mendapatkan data atau membaca data, dan untuk post jika kalau ingin mengirim sebuah data kepada sebuah website atau tools yang lainnya, seperti itu. Untuk selanjutnya ada schedule tracker teman-teman. Jadi schedule tracker itu untuk menjalankan workflow secara otomatis berdasarkan waktu. Misalnya setiap hari pukul 17 kita cek, atau setiap pagi jam 8 bisa teman-teman, setiap bulan pada tanggal berapa juga bisa, setiap minggu dan sebagainya, seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada edit file. Jadi edit file itu gunanya untuk memilih, mengubah, atau membuat data baru sebelum diproses ke node berikutnya. Contohnya saja, saya punya logo di mana dia edit file teman-teman. Kita cek. Kita punya workflow di email marketing promo produk. Kita memakai notes edit file, di mana notes ini itu gunanya untuk bisa merubah nama JSON, bukan merubah data ya, nama JSON, kemudian memetak-metakan data, seperti itu, mengambil data, merubahnya, seperti itu. Kita contohnya ini. Jadi dia bisa mengganti nama titel 1, gambar 1, harga asli 1, flash sale 1, dan lain sebagainya. Atau saya punya contoh lain di email marketing. Seperti itu. Ini jadi lanjut saja teman-teman. Selanjutnya ada if. Jadi if itu dia membuat percabangan berdasarkan kondisi. Jika benar lanjut ke A, jika salah lanjut ke B. Kita kasih contoh untuk itu. Kita bisa pakai lihat ke dentist appointment ini. Jadi contohnya ini ada cek jika data lengkap, ada not if. Jadi jika data lengkap, jika true dia akan langsung ambil jadwal dokter, cek kalender, dan mencocokkan data, kemudian mencocokkan data, dan seterusnya. Kemudian jika data tidak lengkap, AI masih akan mengecek, menanya data lengkapnya seperti apa, seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya ada HTTP request. Jadi HTTP request itu menghubungkan NXN dengan aplikasi atau layanan yang memiliki API. Contohnya di sini ada PDF player. Jadi PDF player itu karena kita tidak punya nodes PDF player di NXN, kita mengkonekkannya dengan HTTP request. Jadi contohnya ini,
saya sudah login ke PDF Player. Cara settingnya itu kita ambil APK nya, kemudian untuk HTTP request-nya kita masuk. Untuk APK biasanya berada di query parameters, jadi kalian cek on kan aja send query parameternya apa, kemudian access key ganti APK milik kamu. Biasanya untuk HTTP request itu kita dikasih kosongan ya teman-teman, jadi kalian harus benar-benar men-settingnya, dikasih seperti ini, benar-benar men-settingnya agar bisa berfungsi atau bisa connect di aplikasinya seperti itu. Selanjutnya ada code. Dia menjalankan JavaScript atau kode Python untuk mengolah data ketika node bawaan belum mencukupi. Contohnya di sini saya punya code di Genode Selfgaji, saya punya code di mana dia akan bisa merubah namanya. Kalau code itu dia bisa menjalankan JavaScript sama Python ya, dan kalian bisa isi apapun code yang menunjang workflow kalian seperti itu. Ini saya untuk mengubah nama filenya, jadi seperti ini saja. Untuk apakah bisa banyak code-nya, bisa, dia bisa banyak mengenerate banyak sekali baris code seperti itu. Untuk selanjutnya yang terakhir ada switch. Jadi switch itu membagi workflow menjadi beberapa jalur berdasarkan nilai atau kategori. Jadi bedanya sama if itu ada percabangan 2, kalau switch itu jadi dia percabangan bisa lebih dari 2 atau bahkan lebih, seperti itu teman-teman. Jadi itu 7 notes yang wajib dipahami pemula. Jadi bye bye, terima kasih.